dipanggil. Ya. Iya, Bang Junimart, kita kan wartawan juga sering berkomunikasi dengan almarhum Cahyokumolo. Pak Cahyo ini selalu welcome ya Bang ya, ketika ditanya apa selalu menerima dan selalu santun begitu. Apa yang dikenang Bang Junimart? Saya yakin pasti Bang Junimart juga punya banyak kenangan karena kan sama kader PDI Perjuangan juga. Ya, yang pasti saya mengenal beliau sebelum dan ketika sekjen. Saya dekat dan sering komunikasi dengan beliau. Beliau ini sosok yang yang tidak bisa tentu saya lupakan, karena beliau adalah tokoh politik ya yang 5 periode di DPR. Ya, dan sangat menarik ketika kita berbicara mengenai politik dengan beliau. Yang kedua, kebetulan beliau ini almarhum adalah mitra kami di Komisi 2, ya, sebagai Menpan, ya, RB, ya, yang saya tangkap dari beberapa kali pertemuan RDP, rapat kerja. Beliau sangat menguasai tentang kepegawaian dan beliau empati dan humanis, apalagi menyangkut CPNS, P3K dan lain-lain. Ya, itu. Banyak juga pasti ya Bang Junimart ya pada saat karir politik dari almarhum ini, sebelum Menpan RB kan juga Menteri Dalam Negeri, dan apa ketika misalnya kita bertanya begitu sama almarhum selalu dengan ciri khas yang tenang begitu. Ya, beliau welcome orangnya, welcome dan santai, ya, jauh dari keseriusan. Walaupun kelihatan serius, tetapi kalau kita berdiskusi, berbicara, ya waktu Jokowi itu sepertinya pendek. Begitu. Dan selalu banyak senyum juga ya Bang Junimart ya. Kalau Pak Cahyo ya. Senyum dengan cerutunya, ya kebetulan kita sama-sama hobi cerutu. Dan kalau satu hal yang nggak mungkin. Oke. Bang Junimart sudahkah mendapatkan informasi saat ini kalau tidak salah dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo ya Bang ya? Abdi Waluyo ya. Akankah diberangkatkan kemana setelah dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, Bang Junimart? Tentu itu dalam ranah rapat keluarga, kita juga masih menunggu ya di mana disemayamkan almarhum. Kita masih menunggu sampai saat ini. Oh, oke. Berarti informasinya masih menunggu dari pihak keluarga ya, karena memang tadi beritanya baru diterima sekitar mungkin 11:10 ya Bang ya? 11:10 langsung dari Pak Haryabima, Kepala BKN. Kita tunggu saja informasi resmi dari partai kami, PDI Perjuangan. 11:10-nya itu berarti ke DPP atau bagaimana, saya belum paham juga. Ya, Bang Junimart, 11:10-nya ini pada saat hari ini atau kemarin? Ya, hari ini jam 11:10. Hari ini Jumat. Ya, Bang Junimart, kembali lagi mengenang dari almarhum Menpan RB yang dulu juga merupakan Menteri Dalam Negeri Cahyokumolo. Tadi kalau Bang Junimart mengatakan memang sangat santun sekali, kemudian kami juga sering bertanya kepada Pak Cahyo ini selalu mendebar senyum gitu. Apalagi kalau kita bertanya misalnya masalah politik, selalu apapun ketika kita bertanya selalu akan dijawab dengan jawaban-jawaban yang humanis, dengan jawaban-jawaban yang rasanya mudah diterima begitu. Iya. Ya, yang pasti beliau sepanjang memberikan pendapat masukan itu rasional, rasional, dan satu hal yang saya catat dari beliau ini selalu mengatakan politik itu adalah cerdas. Ya, politik cerdas dan politik itu adalah untuk mensejahterakan semua umat. Ya, kalau orang mengatakan politik kotor itu mereka mesti belajar lagi. Ya, belajar dan belajar. Itu saya nggak bisa lupa dari beliau. Jadi dia selalu panggil saya ketua juga. Jadi ketua begitu ya. Ketua harus bersyukur bisa terjun ke dunia politik. Sikapilah politik secara cerdas dan santun. Nah, ini ya tidak perlu kita bicara politik ngarong itu dan keras segala macam, tetapi rasional, cerdas dan santun. Nah, itu politik. Gitu loh. Cerdas dan santun itulah yang akhirnya membuat
almarhum Cahyokumolo ini terpilih menjadi Menpan RB karena juga harus berdekatan tentunya dengan pegawai negeri sipil, termasuk juga sebelumnya Menteri Dalam Negeri yang harus berkomunikasi dengan pejabat daerah. Iya, jadi begini Mbak, ini kan mitra kita itu Kemendagri dan Menpan juga mitra kita. Tentu para dirjen dan para eselon 1 itu kan sering melakukan pertemuan dengan kita. Ya saya sering bertanya bagaimana suatu zaman Pak Cahyo, mereka mengatakan wah beliau itu boleh jadi menteri, tetapi bagi kami teman, sahabat gitu ya. Termasuk di suatu beliau ketika beliau Menpan, jawabannya sama saja. Ya beliau boleh jadi menteri, tetapi dia merupakan teman dan bahkan sahabat bagi kami. Gitu. Bang Junimart, kalau pastikan banyak kenangan yang dikenang oleh Bang Junimart. Mungkin ada kenangan nggak Bang yang paling diingat sama Bang Junimart ketika mungkin pada saat melakukan safari politik bersama dengan almarhum begitu ke daerah, ada nggak momen yang paling diingat Bang Junimart bersama dengan almarhum? Momen yang bukan diingat dan memang itu menjadi rutin ya, selalu ke setiap daerah itu ya mencari sate dan kopi. Kopi itu nggak bisa lepas dari beliau. Ya, kopi dan sate akan begitu. Itu merupakan kenangan dan bagian asupan yang tidak boleh lepas dari beliau yang saya pahami selama ini. Baik, terima kasih Bang Junimart Girsang sudah berbagi bersama kami bahwa politik yang cerdas, politik yang santun itulah yang dikenang dari sosok almarhum Cahyokumolo. Terima kasih Bang Junimart. Ya, kasih Mbak. Ya, sekarang kita juga sudah menghubungi salah satu politisi PDI Perjuangan dengan Bang Eriko Sutarduga yang tentu menjadi kawan lama juga bersama dengan almarhum Cahyokumolo. Selamat siang Bang Eriko. Selamat siang Mbak. Turut berduka cita Bang Eriko untuk kepulangan kawan, sahabat, dan mungkin teman juga untuk bisa berkonsultasi sesama politisi PDI Perjuangan. Ya, saya jujur saja, saya berada di mobil, tapi saya merasakan duka cita yang mendalam, karena beliau itu adalah senior, dan kami menyebutnya sekjen senior. Saya mendampingin beliau satu periode di DPP, sebagai wakilnya beliau, sebagai wakil sekjen. Beliau adalah orang yang sangat sederhana. Orang yang selalu mengingatkan untuk selalu sabar, untuk selalu bersemangat. Dan beliau selalu mengajak kita secara pribadi makan bersama di tempat-tempat yang sederhana, tetapi memang rasanya luar biasa. Saya ingat betul diajak beliau untuk makan bersama di Tebet, begitu juga di daerah kota untuk makan sop kambing, untuk makan banyak makanan-makanan lokal yang memang nikmat. Saya banyak belajar dari beliau mengenai kehidupan, bahwa dengan senyumnya yang khas itu mengajarkan kita untuk selalu sabar, untuk selalu berjuang, dan percayalah semua akan indah pada waktunya. Itu yang saya banyak belajar dari beliau. Saya dan keluarga merasakan duka cita yang mendalam, begitu juga partai PDI Perjuangan merasakan duka cita mendalam kehilangan kader yang terbaik. Beliau kami sebut sekjen senior, yang selalu mengena di hati kami. Dan setiap saat, kadang-kadang dalam situasi yang kita tidak menduga, beliau telepon. Apa kabar Dek? Apa kabar Mas? Sehat? Bagaimana? Tetap semangat ya. Nah, itu hal-hal yang tidak pernah bisa kita lupakan dari beliau. Sebagai pribadi dan partai, kami tentu merasakan kehilangan yang mendalam. Dan sekali lagi, biarlah kiranya keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan, penghiburan, serta doa kami. Semua acara berlangsung dengan baik dari awal hingga akhirnya. Dan Ibu Ketua Umum sudah memerintahkan kepada Pak Sekjen untuk memberikan penghormatan dan memberikan juga yang terbaik bagi almarhum Pak Cahyokumolo dan seluruh keluarga besar. Sekali lagi kami berterima kasih Kompas TV memberikan kesempatan untuk kami menunjukkan rasa hormat, menunjukkan bahwa beliau adalah kader senior yang menjadi contoh bagi seluruh adik-adiknya, seluruh kami yang masih diberikan kepercayaan menjalankan tugas untuk meneruskan perjuangan beliau. Selamat jalan Kakanda almarhum Cahyokumolo,
kami tentu akan selalu mengenang kebaikanmu, senyummu, dan kesabaran revolusioner yang kau tunjukkan kepada kami semua. Terima kasih ya Mbak. Bang Eriko, Ya. saat ini nanti jenazah akan diberangkatkan kemana dari Rumah Sakit Abdi Waluyo? Itulah yang sedang kami tunggu Mbak, kabar dari keluarga akan disemayamkan di mana, dan kami tentu akan bersama-sama menuju ke sana. Saya juga sedang di jalan, saya juga coba berusaha kalau masih memungkinkan ke rumah sakit, tapi kalau tidak nanti kami tentu akan bersama-sama melayat ke rumah duka dan juga memberikan penghormatan terakhir kepada beliau. Itu yang bisa saya sampaikan Mbak, yang baru kami dapat berita. Jadi kami sedang menunggu akan dibawa kemana rencananya jenazah almarhum Pak Cahyokumolo. Bang Eriko, sebelumnya kan pada saat almarhum masih dirawat di rumah sakit kan kita juga banyak bertanya kepada politisi PDI Perjuangan. Banyak yang mungkin tidak mau mengumumkan ke publik apa sakit yang diderita almarhum, karena kami juga mengerti mungkin pada saat itu butuh privacy, butuh untuk istirahat yang full, yang panjang begitu. Tapi mungkin Bang Eriko boleh bercerita apa sakit yang diderita oleh Pak Cahyo, karena pada saat Rakernas pun memang waktu itu Pak Cahyo tidak datang karena juga sedang dirawat ya Bang. Saya belum sempat ke rumah sakit ke tempat beliau, dan juga dari teman-teman kami semua juga belum mendapatkan informasi mengenai apa sakit yang beliau alami, tetapi sebaiknya memang nanti biarlah keluarga besar yang akan menyampaikan, karena apapun juga dalam suasana duka ini lebih baik doakan bagi almarhum dan juga bagi keluarga besar, karena bagi kami beliau. Iya, Bang Eriko, ini banyak sekali yang kehilangan atas kepergian dari almarhum Cahyokumolo, bukan hanya kalangan pejabat di lokasi Kementerian Kemenpan RB, tetapi juga yang sebelumnya dari Kementerian Dalam Negeri juga langsung mengirimkan pesan sebanyak mungkin untuk baik. Terima kasih Bang Eriko Sutarduga, Ketua DPP PDI Perjuangan, sudah berbagi sementara. Mungkin Bang Eriko langsung berkomunikasi dengan jajaran di PDI Perjuangan, karena memang tadi pesan dari Ketua Umum PDI Perjuangan adalah memberikan yang terbaik, memberikan penghormatan yang terakhir sekaligus yang terbaik untuk Cahyokumolo yang dulu juga menjadi Sekjen PDI Perjuangan. Begitu banyak lompatan karir yang dirasakan dan dialami oleh seorang Cahyokumolo, pernah menjabat sebagai Sekjen PDI Perjuangan, kemudian duduk sebagai anggota Komisi 2 DPR RI, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri, dan terakhir jabatan yang diemban oleh seorang Cahyokumolo adalah Menpan RB. Ada beberapa memang kenangan-kenangan yang tidak akan mungkin terlupakan oleh rekan sesama politisi, termasuk kami wartawan yang lumayan cukup sering berkomunikasi dengan almarhum begitu. Kami mengenangnya, dan termasuk juga tadi politisi Bang Eriko juga Bang Junimat selalu terkesan senyum begitu, senyum yang selalu ditebarkan oleh seorang Cahyokumolo, apapun yang ditanyakan selalu dilontarkan dengan senyuman, selalu dijawab pertanyaan-pertanyaan sesulit apapun, termasuk itu berkaitan dengan partai politik di internal begitu. Dan selain sabar juga bagaimana seorang Cahyokumolo ini selalu menekankan agar bisa politisi mempunyai kebijaksanaan, kecerdasan, dan juga kesantunan dalam berpolitik, entah itu sesama dari rekan di internal partai maupun di luar. Dan inilah yang membuktikan akhirnya tugas-tugas yang diraih atau yang diamanatkan kepada almarhum Menpan RB Cahyokumolo selalu dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Sebelum menjabat sebagai Menpan RB, Cahyokumolo juga menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Kami juga terima beberapa pesan dari instansi di Kementerian Dalam Negeri bahwa meminta doa atas kepulangan dari Cahyokumolo yang tentu meninggalkan kesan dan pesan bukan hanya rekan sesama politisi PDI Perjuangan, bukan hanya kepada kami wartawan, tetapi justru juga kepada
rekan sesama di kementerian yang pernah dijalankan bersama-sama dengan Cahyokumolo. Memang beberapa lagi 2 minggu terakhir Menpan RB Cahyokumolo dirawat di rumah sakit, di salah satu rumah sakit di Jakarta. Tadi dikonfirmasi rumah sakitnya tersebut adalah rumah sakit dari Abdi Waluyo. Waktu itu salah satu politisi PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat juga meminta agar mendoakan agar Cahyokumolo bisa segera sembuh dan segera kembali beraktivitas. Namun ternyata Tuhan berkata lain. Hari ini pada pukul 11 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, Menpan RB Cahyokumolo meninggalkan kita semuanya. Meninggalkan dengan kesan dan pesan yang tidak bisa dilupakan, dan ini tentu menjadi cerminan contoh juga untuk kita anak-anak muda, terutama untuk politisi muda juga, untuk memberikan cerminan sebagai politisi yang cerdas, sebagai politisi yang santun juga, yang ini digambarkan selama hidup dari seorang Cahyokumolo. Saat ini kita sudah bergabung dengan Hardianti Pratiwi. Ini adalah Sespri Menpan RB Cahyokumolo. Selamat siang, Mbak Tiwi. Iya, selamat siang, Mbak. Mbak Tiwi, kami ingin konfirmasi bahwa almarhum Menpan RB Cahyokumolo meninggal tadi pada pukul 11 lebih 10. Apa saat ini yang tengah dipersiapkan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara? Selamat siang, Mbak. Terima kasih. Mohon doanya untuk Bapak kita semua, Bapak Cahyokumolo. Beliau benar telah meninggalkan kita semua. Ya. Dan saat ini jenazah masih di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Jenazah kami juga belum dapat informasi lebih lanjut terkait pemakaman ataupun akan disemayamkan di mana, karena mungkin itu kami juga menunggu informasi dari pihak keluarga, Mbak. Ya, Mbak Tiwi, pelan-pelan saja menjawab pertanyaan saya. Saya yakin mungkin pasti Mbak Tiwi ini merasa sangat kehilangan ya sosok Bapak ya. Mbak Tiwi, kedekatan seperti apa sih yang dimiliki Mbak Tiwi dan Pak Cahyo begitu? Ya Mbak, mohon maaf ya Mbak jika suara saya bergetar karena nggak apa-apa Mbak. Juga sangat merasa kehilangan sekali. Kedekatan kami dengan Bapak Cahyokumolo, alhamdulillah sangat dekat sekali karena Bapak itu sangat perhatian kepada para pegawainya, para stafnya, dan Bapak ini kan sudah menjabat 3 tahun lebih menjadi Menpan RB. Ya. Dan kebetulan selama saya di Menpan, beliau adalah menteri yang paling lama yang saya rasakan gitu. Jadi beliau memang dekat sekali, mau itu urusan dinas atau misalnya rekan-rekan pribadi juga beliau memang percayakan kepada kami sespri-sestrinya gitu. Jadi beliau memang sangat perhatian sama kami, dan dari 4 beliau memiliki 4 sespri dan beliau sangat perhatian kepada kami semua, Mbak. Sangat dekat sekali. Sangat perhatian, sangat santun juga. Bapak berarti nggak pernah marah ya, Mbak ya? Atau kalau tidak pernah marah tapi tegas begitu, Mbak? Betul nggak tuh? Iya, betul. Bapak tegas orangnya. Bapak tegas. Jadi Bapak itu bukan marah tiba-tiba tanpa alasan gitu. Pasti ya Bapak marah ya mungkin kami ada kesalahan gitu. Jadi Bapak itu lebih ketegas, kalau kami salah ya kita dikasih tahu gitu. Bukan yang marah tanpa sebab. Dan bukan tipe Bapak yang kasar yang gimana, beliau baik sih sama kita semua, Mbak, alhamdulillah. Mbak Tiwi, kan saat ini jenazah masih berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Mekanisme apa sih Mbak mungkin yang saat ini mungkin koordinasi juga tentunya ya saat ini tengah dibangun juga dengan pihak keluarga. Sudah bolehkah kami mengetahui Mbak mungkin gambarannya setelah ini jenazah akan dibawa kemana? Apakah nanti ada semacam upacara terlebih dahulu di Kemenpan RB atau seperti apa?
Ya Mbak, sampai sekarang kami belum dapat informasi karena kami juga belum bisa masuk ke Rumah Sakit Abdiwaluyo karena di dalam masih ini diurus ya Mbak ya, dan ada pihak keluarga yang di dalam, jadi kami juga belum bisa masuk dan belum tahu nih untuk selanjutnya bagaimana, disemayamkan di mana dan dimakamkan di mana. Kami belum dapat informasi dari pihak keluarga Mbak. Mbak Tiwi saat ini masih di Kemenpan RB atau sedang menuju ke rumah sakit? Kebetulan saya sedang di luar kota, saya sedang di Bandung, baru tiba tadi malam, dan ini saya sudah persiapan meluncur ke Jakarta, Mbak. Langsung berkoordinasi ya Mbak ya ketika ke Jakarta ya? Iya, betul Mbak. Tadi kan Mbak Tiwi bilang kalau Bapak ini nggak pernah marah, tapi tegas gitu ya, santun tapi tegas begitu, nggak pernah marah sama bawahan gitu. Kedekatan Mbak dengan juga Pak Cahyo ini dan juga rekan-rekan lainnya ini pasti tergambar sekali. Momen apa lagi yang dirasakan Mbak Tiwi pada saat bekerja selama kurang lebih 3 tahun bersama Bapak? Selama 3 tahun dengan Pak Cahyo, kebetulan kami kan sangat sering mendampingi beliau dinas luar kota. Bapak itu iseng orangnya. Oh. Jadi kalau kita lagi makan, Bapak suka foto diem-diem terus kirim ke grup. Jadi dengan kita lagi misalnya lagi mangap mulutnya atau apa, Bapak tuh iseng suka motoin gitu. Terus dikirim ke grup gitu, diledekin. Ya, Mbak banget kayak gitu. Iya, Mbak Tiwi, ini kan kami mendengar Pak Cahyo dirawat ini sejak 1 atau 2 minggu terakhir ya. Apakah memang sebenarnya lebih lama lagi Pak Cahyo sudah dirawat di rumah sakit dan tidak bekerja di Kemenpan RB untuk sementara waktu? Pak Menpan mungkin di rumah sakit itu memang kurang lebih 1 minggu sampai 2 minggu Mbak sebelum hari ini. Dan beliau kalau untuk sakitnya kan mungkin saya tidak ada kapasitas untuk menjelaskan ya Mbak ya. Tapi memang beliau sejak dirawat di rumah sakit kondisinya memang kurang baik gitu. Lalu nggak lama sih Mbak, maksudnya tidak sampai sebulan atau 2 bulan, enggak. Bapak itu memang kurang lebih 1 minggu 2 minggu di rumah sakit Mbak. Tapi terakhir sebelum Bapak dirawat di rumah sakit, Bapak masih kemana-mana ya gitu ya? Masih dinas begitu terakhir kali? Iya, betul. Dan itu dalam keadaan sehat Mbak. Dalam keadaan sehat. Waktu itu terakhir Mbak Tiwi ingat nggak dinas Bapak kemana dan saat itu apakah memang sangat ketat sekali gitu untuk jadwalnya? Saya terakhir dinas sama beliau itu awal bulan Mei, akhir Mei. Oke. Kami ke Pekanbaru. Kami ke Pekanbaru dinas 3 hari 2 malam. Dan itu bukan dinas terakhir ya Mbak, masih ada lagi dinas yang dilakukan oleh Pak Cahyo ya? Iya betul, masih ada. Oke, dan Pak Cahyo di situ tidak pernah mungkin mengeluh, mungkin kendorkan dulu untuk dinas-dinasnya karena mungkin saya sedang tidak enak badan, ada nggak seperti itu Mbak Tiwi? Kalau ke kami nggak ada sih Mbak. Nggak ada, jadi sebelum sakit ya Bapak masih beraktivitas seperti biasa Mbak. Jadi tidak pernah ada keluhan, jalan dinas atau jalan pergi kemanapun Bapak tetap hayu gitu ya, meskipun mungkin dalam kondisi yang lelah tapi tidak pernah mengeluh gitu ya Mbak ya? Iya betul sekali, karena mungkin Bapak kan orangnya sangat bertanggung jawab Mbak, jadi ya beliau, saya nggak tahu apakah beliau memang sudah merasa tidak enak badan atau gimana, karena kalau kerja dengan kami ya Bapak profesional gitu, beliau sebagai pejabat negara gitu, jadi tidak pernah mengeluh yang bagaimana gitu, nggak pernah sama sekali. Saya yakin sih pasti tergambar pada saat Bapak waktu itu mungkin tidak enak badan atau sakit, pasti Bapak selalu senyum ya? Iya, betul Mbak. Baik. Mungkin terakhir Mbak Tiwi, tadi kan dikenangnya adalah Bapak yang santun, kemudian tidak pernah marah, tapi tegas, selalu menebarkan senyuman. Apa hal positif juga atau hal lainnya yang positif yang ditularkan, terutama berkaitan dengan etos kerja untuk anak-anak muda, terutama untuk pegawai negeri sipil? Bapak itu selalu berpesan kepada kami untuk selalu semangat dan optimis gitu dalam bekerja Mbak. Dan apalagi di tengah COVID seperti ini, Bapak tuh selalu perhatian dengan kita, pokoknya kalian harus sehat, harus optimis, harus jangan lupa makan. Nah, Bapak itu sangat concern juga dengan kalau kita itu harus
makan agar sehat gitu. Oh. Dan ya, jadi untuk hal positifnya sebenarnya banyak sekali dari Bapak yang bisa kami ambil. Ya salah satunya Bapak harus terus gitu kita itu sehat dan berpikir optimis ya agar semua pekerjaan juga berjalan dengan lancar gitu Mbak. Oke, terima kasih staf Kementerian Pan-RB Hardianti Pratiwi. Kami tunggu ya Mbak ya untuk update-nya karena kami juga tentu ingin memberikan juga penghormatan yang terbaik untuk almarhum. Iya, terima kasih banyak Mbak. Mohon doanya untuk Bapak ya Mbak ya. Ya. Dari teman-teman Kompas semua. Ya, terima kasih kembali Mbak Hardianti Pratiwi, staf Kementerian Pan-RB. Saudara, inilah adalah gambar dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, tepatnya di depan Rumah Sakit Abdi Waluyo, tempat dari almarhum Cahyokumolo kurang lebih selama 2 minggu dirawat di sini. Kita akan tanyakan ke Cindy. Cindy, sekarang jenazah artinya masih ada di Rumah Sakit Abdi Waluyo ya? Iya Audrey, memang kalau informasi yang kami dapatkan sejauh ini untuk jenazah almarhum Cahyo Waluyo, Menpan RB masih berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo, karena yang kalau kami lihat juga pantauannya pada saat ini di dalam masih terlihat banyak staf Kemenpan RB, artinya untuk proses pengurusan juga masih dilakukan. Ini yang akan kami tunggu kapan kira-kira proses pengurusannya ini juga sudah selesai. Dan saat ini kami juga berada di tepat di akses keluar masuk dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Ini juga kami sambil menunggu siapa saja nantinya, apakah ada pihak keluarga maupun juga pejabat di lingkungan Kemenpan RB yang akan melayat atau membantu proses pengurusan jenazah. Cuman memang kalau sampai saat ini, kalau informasi yang kami dapatkan sejauh ini yang dipastikan sudah berada di dalam, baru dari tim di lingkungan Kemenpan RB ini akan kami tunggu juga. Kalau kita lihat dari rilis yang diterima oleh teman-teman wartawan, begitu Audrey dan juga saudara, untuk Menpan RB, Cahyokumolo meninggal dunia pada pukul 11:10 tadi, baru sekitar 1 jam yang lalu, dan memang ia dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo sudah sekitar 2 minggu terakhir. Ini gambar gua nggak dipakai kan Bang? Gue mau pindah dulu. Udah masuk belum? Lu dari sini nanti gue in frame. Iya, Cindy. Oke, ya Bang. Ya sudah. Iya. Jadi kita nggak banyak orang. Ya Audrey, ya memang informasi yang kalau kami dapatkan untuk Cahyokumolo sudah dirawat di Rumah Sakit Abdi Waluyo ini sekitar 2 minggu yang lalu. Dan memang kalau penyakitnya sendiri tidak banyak dijelaskan oleh baik itu dari keluarga maupun juga dari Kemenpan RB, maupun juga kalau beberapa kali kita tanyakan kepada politisi PDIP, karena kita tahu Cahyokumolo adalah kader PDIP, tapi beberapa hari terakhir memang ada informasi yang menyebutkan bahwa penyakit yang diderita oleh Cahyokumolo ini adalah infeksi paru. Ini yang kami masih nantikan juga sama-sama, bagaimana pernyataan secara resmi penyakit yang dialami, sudah berapa lama almarhum Cahyokumolo ini dirawat maupun juga menderita penyakit ini. Dan selama Cahyokumolo dirawat selama sekitar 2 minggu terakhir, memang posisinya di Kemenpan RB digantikan untuk sementara oleh Menko Polhukam Mahfud MD, mengingat kita juga tahu Menpan RB berada di bawah koordinasi dari Kemenko Polhukam. Dan kalau kita juga mengingat-ingat pernyataan dari Mahfud MD ketika menjadi pejabat ad interim Kemenpan RB, kesan yang disampaikan oleh Mahfud MD terakhir adalah bahwa Menpan RB Cahyokumolo ini adalah pribadi yang sangat rapih dalam pekerjaannya. Ini juga kemudian memudahkan pekerjaan dari Mahfud MD selama menjabat sementara atau menjadi penjabat pengganti sementara ad interim dari Cahyokumolo. Saat ini Audrey dan juga saudara, kami masih menantikan juga untuk perwakilan dari Kemenpan RB yang dari tadi kami lihat memang masih keluar masuk di akses pintu Rumah Sakit Abdi Waluyo ini untuk memberikan pernyataan sudah sampai mana proses pengurusan jenazah, kemudian akan kebumikan di mana dan juga kapan, Audrey? Cindy masih menunggu kabar karena tentu harus berkoordinasi antara pihak keluarga dengan pihak dari Kemenpan RB, termasuk juga dengan PDI Perjuangan, tempat dari almarhum Cahyokumolo ini punya sejarah yang besar ya bersama dengan PDI Perjuangan, pernah menjadi sekjen, kemudian juga
menjabat sebagai menteri di era kabinet Jokowi 2 kali, ada Menteri Dalam Negeri dan juga terakhir Menpan RB. Cindy, untuk koordinasinya kan tadi sempat dikatakan bahwa PDI Perjuangan juga ingin memberikan penghormatan terakhir. Itulah pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati. Sudahkah mungkin ada perwakilan dari politisi PDI Perjuangan yang juga sudah masuk ke rumah sakit? Kalau sejauh ini sekitar 15 menit kami di sini masih belum melihat adanya perwakilan dari politisi PDIP, karena yang dari tadi keluar masuk baru staf-staf yang ber-ID card Kemenpan RB. Sejauh ini itu yang kami lihat, dan memang kami nantikan karena akses di pintu ini juga cukup ramai, Audrey dan juga saudara, keluar masuk, tapi tidak bisa semua kami identifikasi. Yang pasti kalau memang dari PDI Perjuangan beberapa kali sudah meminta doa pertama untuk kesembuhan dari Cahyokumolo dalam 2 pekan terakhir, karena kita juga tahu karena penyakit yang dideritanya ini dan juga karena dirawat secara intensif di Rumah Sakit Abdiwaluyo selama 2 minggu terakhir, ia absen dalam beberapa agenda penting dari PDIP, kemudian juga agenda penting dari Kemenpan RB. Tapi yang disampaikan oleh waktu itu Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani adalah bahwa setiap harinya dari PDIP juga melakukan pemantauan kondisi dari Menpan RB. Yang terakhir disampaikan adalah bahwa kondisinya memang sempat membaik, sekaligus juga dari politisi PDIP maupun juga dari pihak keluarga sempat membantah bahwa kondisinya sempat menurun maupun juga kritis dan juga tidak sadarkan diri. Ini yang sebenarnya memang sempat menjadi kabar baik bagi kita semua bahwa kondisinya membaik. Tapi kemudian pada hari ini kabar yang sangat mengejutkan bahwa kemudian ternyata Cahyokumolo dinyatakan meninggal dunia pada pukul 11:10 Audrey. Ya, tentu memang mengejutkan kabar ini, karena yang paling ditunggu-tunggu sebenarnya bukan hanya rekan sesama PDI Perjuangan, bukan hanya staf dari almarhum, tetapi juga kami semuanya, karena punya kenangan ya, punya rekam jejak yang begitu mengenang di hati kita semua dari seorang Cahyokumolo, Cindy. Iya, betul sekali, karena kita juga lihat kiprahnya di partai juga sudah lama sekali, kemudian juga di pemerintahan Joko Widodo ini sudah 2 kali yang menjabat sebagai menteri, di periode sebelumnya sebagai Menteri Dalam Negeri, kemudian di periode sekarang dipercaya menjabat sebagai Menteri Menpan RB. Begitu ini juga tadi juga seperti yang sudah disampaikan di wawancara sebelumnya bahwa ia juga memberikan kesan yang luar biasa kepada staf-stafnya di Kemenpan RB, dan tentu juga akan memberikan kesan yang mendalam bagi rekan-rekan maupun juga keluarganya di PDIP. Ini akan kami tunggu juga bagaimana pernyataan resmi, dan sambil kita lihat apakah nantinya akan ada perwakilan baik itu dari pejabat di menteri-menteri, kepala lembaga maupun juga dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Audrey. Ya, Cindy, bukan hanya perhatian yang ditujukan atau yang diberikan rekan sesama dari PDI Perjuangan, tetapi pada saat setelah Rakernas, begitu Presiden Jokowi juga sempat berkunjung ya ke Rumah Sakit Abdiwaluyo untuk melihat kondisi dari almarhum Cahyokumolo. Yang dipastikan adalah memang sudah ada beberapa perwakilan pemerintahan yang melakukan kunjungan, tapi memang tidak ada dalam rangka menghargai privasi juga, Audrey dan juga saudara, memang tidak ada yang memberikan bocoran secara lengkap. Oke, saya akan bergeser sedikit, Audrey dan juga saudara, sambil menunjukkan bagaimana kondisi terkini di Rumah Sakit Abdiwaluyo. Dan memang ini juga terkait dengan pernyataan Presiden Joko Widodo, ini yang juga masih kita tunggu, karena kita tahu sekarang Presiden Joko Widodo masih dalam agenda lawatan ke Uni Emirat Arab dan direncanakan baru tiba di tanah air pada dini hari nanti. Kami masih menunggu bagaimana pernyataan lengkap. Oke, iya. Ya, sepertinya ini pihak dari rumah sakit maupun dari pihak keluarga akan memberikan pernyataan dari meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili keluarga Pak Cahyo membenarkan berita bahwa Bapak sudah berpulang hari ini, hari Jumat, pada jam kurang lebih jam 11 lebih. Saya sebagai anak pertama mewakili Bapak
Mohon maaf apabila Bapak ada salah selama ini. Ya, itu aja sih. Saya kira cukup. Nantinya jenazahnya akan dikirim ke rumah dinas atau ke Iya, habis ini mau disemayamkan dulu di rumah dinas untuk dimandikan. Kemudian akan disolatkan di masjid kantor Menpan RB. Setelah itu nanti mungkin habis asar atau setelah disolatkan disemayamkan di Kalibata. Kalau untuk penyakitnya sendiri, Enggak, no comment kalau penyakit. Iya, Mbak, sudah cukup lama dirawat kan Mbak di sini? Selama 2 pekan atau sekitar? Iya, udah 2 minggu lebih. 2 minggu lebih. Iya. Mbak, sebelumnya kami turut berduka cita Mbak atas kehilangan Pak Cahyo. Mungkin bisa dijelaskan yang sudah menjenguk di Abdi Waluyo saat ini yang sudah datang, mungkin perwakilan dari kementerian atau dari teman-teman Pak Cahyo siapa? Ada banyak. Dari Pak Jokowi dia sempat datang, Pak Prabowo datang, teman kerabat menteri Bapak yang dekat sama Bapak datang. Terakhir saat tadi malam Kapolri. Terima kasih banyak. Saya Ajeng. Ya. Putri pertama dari Bu Risma. enggak bang, nggak tahu bang, WB-nya ngebeli sendiri bang. Error nih, kayaknya harus gue matiin dulu bang. Ini gue pakai auto ya bang. Ngebeli sendiri bang. Hah? Enggak gue cetak ini sama. Cindy, tadi baru saja diumumkan oleh anak pertama dari almarhum Cahyokumolo. Ingin penegasan saja, berarti setelah ini jenazah akan dibawa ke rumah dinas yang ada di Widya Chandra, kemudian disolatkan di Kemenpan RB ya, di masjid di Kemenpan RB, baru nanti akan dimakamkan di Kalibata. Iya, betul sekali Audrey dan juga saudara, tadi ditegaskan langsung oleh putri pertama dari almarhum Cahyokumolo bahwa tadi ditegaskan ayahnya sudah berpulang. Sebentar, Audrey. Perkirakan akan sampai tiba di rumah duka pukul berapa? Nggak tahu, kan kita lihat perjalanan juga. Sekarang juga Bapak masih dipersiapkan kok di atas? Sedang dipersiapkan. Oke. Untuk pulang. Ya, belum boleh dijelaskan Pak mengenai sakit apa yang diderita oleh Bapak? Kan Bapak udah nggak ada Mas, doain aja ya. Terima kasih. Ya udah, tadi juga yang terbaru disampaikan bahwa masih dalam proses persiapan, nanti ketika sudah selesai akan langsung dibawa ke rumah dinas di Jalan Widya Chandra untuk disemayamkan terlebih dahulu, nanti akan disolatkan di masjid di kantornya di Kemenpan RB, baru setelah asar, artinya sekitar jam 3 atau sekitar jam 4 akan langsung dimakamkan pada hari ini juga di Kalibata. Tadi juga disampaikan oleh keluarga untuk meminta doa kepada masyarakat, untuk meminta doa bagi almarhum Cahyokumolo, Audrey. Berarti ini rangkaian demi rangkaian akan dilakukan selama 1 hari ya, Cindy ya? Tidak menunggu sampai besok. Iya, kalau dari informasi yang tadi disampaikan akan dilakukan pada 1 hari ini, dan tadi kami juga sempat melihat ada Menteri Sosial Risma hari ini, tapi memang ia tidak memberikan pernyataan apapun, artinya tapi ia sudah memberikan ucapan duka citanya kepada keluarga, sudah melihat langsung juga bagaimana proses pengurusan jenazah. Yang kita tahu juga Bu Risma adalah perwakilan dari kader PDIP. Audrey. Iya, tadi juga kami melihat ada kedatangan dari Menteri Sosial Tri Risma hari ini. Tentu kedekatan Bu Risma dengan almarhum pasti sangat dekat sekali. Bukan hanya rekan sesama politisi PDI Perjuangan, tetapi pada saat Bu Risma menjabat sebagai Menteri Sosial datang ke Jakarta, saya yakin pasti juga banyak wejangan-wejangan ya, Cindy, yang dititipkan juga dari almarhum Cahyokumolo kepada Bu Risma hari ini yang merupakan Menteri Sosial.
Nah, kalau Cindy di kiri ini melaporkan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo karena jenazah masih berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Nanti di sisi sebelah kanan, saudara, ini adalah persiapan dari tempat rumah dinas yang sekaligus juga menjadi rumah duka untuk almarhum Cahyokumolo, karena rencananya tadi menurut Mbak Ajeng yang merupakan anak atau putri pertama dari Menpan RB, jenazah Cahyokumolo akan diberangkatkan menuju ke rumah dinas terlebih dahulu yang ada di Widya Chandra pada siang hari ini. Setelah itu nanti akan disolatkan di Kementerian Pan RB, yakni di masjid di Kemenpan RB. Baru setelahnya di sore hari akan dimakamkan di Kalibata, karena pesan juga yang disampaikan, dititipkan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri adalah berikan tempat yang terbaik, berikan penghormatan yang terbaik untuk almarhum Cahyokumolo yang tentu bukan hanya banyak mempunyai jasa di lingkungan internal dari PDI Perjuangan, tetapi juga rekan sesama kerja pada saat almarhum Cahyokumolo juga menjadi anggota DPR RI, termasuk juga pada saat beliau menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Setelah sekarang akhirnya juga beliau kurang lebih selama 3 tahun menjabat sebagai Menpan RB. Nah, saya akan ke Widya Chandra. Sudah ada Revi yang bisa diceritakan, Revi, tentunya persiapan pasti yang saat ini sedang dilakukan, karena menurut rencana tadi setelah dari Rumah Sakit Abdi Waluyo maka jenazah akan langsung dibawa ke rumah duka, yakni rumah dinas yang ada di Widya Chandra. Ya, baik Audrey dan juga saudara, benar bahwa memang kalau dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini bahwa jenazah dari Menpan RB Cahyokumolo dari rumah sakit nanti akan langsung dibawa ke rumah dinas yang ada di Jalan Widya Chandra, Jakarta Selatan ini. Tadi kami sudah sampai sekitar kurang lebih 20 menit yang lalu. Dan kalau dari pantauan kami saat ini memang persiapan sudah mulai dilakukan, baik itu dari mobil ambulans juga sudah mulai ada di lokasi, lalu juga dari pihak-pihak kepolisian serta petugas nanti yang akan mengamankan ketika jenazah datang dan juga diberangkatkan lagi untuk disolatkan lalu dimakamkan, ini juga sudah mulai ada. Lalu juga sudah ada petugas yang seperti ini menyiapkan kursi dan juga meja di dalam kediaman dari Menpan RB Cahyokumolo. Sepertinya nanti akan ada penyerahan jenazah dulu ke pihak keluarga, lalu juga kemudian akan ada perbincangan sedikit begitu ya. Kalau dari informasi yang kami dapatkan juga nanti akan ada beberapa tokoh yang datang atau hadir di kediaman dari almarhum Cahyokumolo, tetapi untuk informasi waktunya ini kami belum bisa pastikan. Kalau dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini, rencananya setelah ibadah sholat Jumat nanti beberapa petinggi negara ini akan datang, dan salah satunya adalah Wakil Presiden dari Republik Indonesia rencananya juga akan hadir menyampaikan bela sungkawanya di kediaman dari Cahyokumolo. Baru setelah itu nanti jenazah dari Menpan RB Cahyokumolo akan diberangkatkan dari rumahnya di kawasan Widya Chandra dan langsung akan disolatkan di Kementerian Pan RB sebelum akhirnya dimakamkan. Begitu kurang lebih yang bisa saya informasikan, Audrey. Sedang dilakukan ya. Pada saat di rumah duka, apakah mungkin Revi sudah mengetahui informasi bahwa mungkin politisi, rekan sesama dari internal PDI Perjuangan juga, termasuk mungkin ada menteri-menteri yang datang, dan tadi dikatakan ada wakil presiden juga yang akan datang. Apakah semuanya akan dipusatkan di Jalan Widya Chandra, yang itu artinya pada saat mungkin staf dari almarhum Cahyokumolo di Kemenpan RB nanti boleh melayatnya pada saat disolatkan jenazah ini di Kemenpan RB? Ya, memang kalau dari informasi yang kami dapatkan sejauh ini bahwa nanti memang semuanya akan dipusatkan di kediamannya yang ada di Jalan Widya Chandra ini, di mana memang kalau dari persiapan juga yang kami pantau saat ini sudah ada kursi-kursi yang disiapkan. Ini artinya memang kemungkinan besar bahwa ketika nanti jenazah dari Menpan RB Cahyokumolo ini sampai ke rumah dinas, ini akan langsung bisa, maksud saya kalau dari rekan-rekan ini bisa langsung melayat begitu ke kediaman dari Menpan RB. Tetapi memang untuk waktunya juga tidak terlalu lama begitu, Audrey dan juga saudara, karena kalau tadi dari informasi yang saya sudah bagikan bahwa rangkaian dari pemakaman
atas meninggalnya Menpan RB Cahyokumolo ini akan dilaksanakan 1 hari saja dan kemungkinan besar tidak akan sampai terlalu malam. Artinya ketika nanti jenazah sampai di rumah dinasnya di Jalan Widya Chandra ini tidak akan terlalu lama didiamkan di rumah dinas dan nanti sesama atau oleh internal PDIP dan juga rekan-rekannya tentu saja juga dengan keluarganya akan sama-sama berangkat ke Kementerian PAN RB untuk sama-sama menyolatkan jenazah dari Menpan RB Cahyokumolo sebelum akhirnya dimakamkan yang informasinya akan dilakukan pada sore hari nanti. Begitu Audrey. Ya, rangkaian demi rangkaian hanya dilakukan selama 1 hari saja. Pada saat hari ini jam 11:10 almarhum Cahyokumolo meninggalkan kita semuanya. Di Rumah Sakit Abdi Waluyo saat ini jenazah masih berada. Nanti akan diberangkatkan sesegera mungkin ke rumah dinas yang ada di Jalan Widya Chandra, Jakarta. Setelah itu nanti mungkin di rumah dinas rekan sesama politisi, kemudian juga sahabat-sahabat termasuk juga dengan staf-staf dari Pak Cahyo bisa langsung menuju ke rumah duka atau yang berada di Jalan Widya Chandra. Nanti setelah dari situ jenazah akan disolatkan di lingkungan Kemenpan RB yang ada di sana, begitu masjid yang ada di sana, dan nanti setelahnya mungkin sore hari jenazah akan dibawa ke Kalibata untuk dimakamkan. Ada perwakilan keluarga yang berada di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Tadi putri atau anak pertama dari Cahyokumolo juga sudah datang. Ada juga Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang rekan juga sesama politisi PDI Perjuangan. Dan kemudian di sisi sebelah kanan adalah persiapan di Jalan Widya Chandra, lokasi dari rumah dinas almarhum Cahyokumolo, tempat nanti ketika rekan, sahabat, sesama politisi juga mendatangi di rumah dinas untuk memberikan juga penghormatan dan mendoakan almarhum Cahyokumolo yang meninggalkan kita semuanya siang hari ini. Terima kasih Revi Desantra. Nanti pasti kami ingin menunggu informasi-informasi paling baru dari Anda karena nampaknya Revi tadi mengatakan keseluruhan pusat untuk mengenang atau memberikan penghormatan terakhir sebelum menuju ke Kalibata maka akan dipusatkan di rumah dinas yang ada di Jalan Widya Chandra. Mengingat nanti akan ada juga proses sholat di masjid di lingkungan Kemenpan RB yang dilakukan usai jenazah dibawa dari rumah dinas di Jalan Widya Chandra. Ya, kita akan kembali lagi ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Saya coba akan berkomunikasi lagi kepada Cindy. Cindy, ini mobil siapa yang datang? Iya, Audrey, informasinya tadi adalah setingkat pejabat di setingkat dirjen di tingkat Kementerian Parekraf. Kalau tadi informasi yang kami dapatkan dari sama teman-teman wartawan, ini akan kita lihat juga Audrey dan juga saudara, karena tampaknya juga masih ada tamu yang melayat langsung ke Rumah Sakit Abdi Waluyo. Tapi kalau kita lihat tadi dari jadwal yang sudah disampaikan oleh putri pertama dari almarhum Cahyokumolo, dengan ketika sudah selesai pengurusan administrasi, jenazah langsung akan dibawa disemayamkan di rumah duka yang ada di rumah dinas. Kemungkinan besar artinya nantinya tamu-tamu yang mau menyampaikan ucapan duka maupun juga doa bagi para keluarga kemungkinan besar akan lebih banyak langsung ke rumah dinas ini. Tapi masih akan kita lihat apakah masih ada tamu-tamu maupun juga perwakilan keluarga yang ada di dalam. Iya, karena pasti banyak yang ingin sesegera mungkin ya, Cindy, untuk melihat atau memberikan doa bagi almarhum Cahyokumolo, entah itu di Rumah Sakit Abdi Waluyo maupun nanti di rumah dinas di Jalan Widya Chandra. Karena tadi saja Menteri Sosial Tri Risma hari ini langsung ke Rumah Sakit Abdi Waluyo, mungkin hanya selang beberapa menit saja setelah mendengar kabar almarhum Cahyokumolo sudah meninggalkan kita semuanya. Iya, boleh. Sorry. Ayo mobil jenazah.
Baik, ini adalah visual dari Rumah Sakit Abdi Waluyo maupun persiapan di sebelah kanannya. Ini adalah rumah dinas yang ada di Jalan Widya Chandra, karena memang semuanya dipusatkan di rumah dinas yang merupakan rumah duka juga jenazah almarhum Cahyo Kumolo yang sesaat lagi akan diberangkatkan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo Jakarta yang ada di Menteng menuju ke kediamannya di rumah dinas di Jalan Widya Chandra. Kalau perjalanan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo yang ada di Menteng ke rumah dinas yang ada di Widya Chandra seharusnya tidak memakan waktu terlalu lama, mungkin hanya sekitar kurang lebih 15-20 menit saja perjalanan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo yang ada di Menteng, Jakarta Pusat menuju ke rumah dinas yang ada di Jalan Widya Chandra. Informasinya bahwa semuanya nanti akan dipusatkan di rumah dinas untuk rekan-rekan, untuk sahabat, untuk keluarga juga yang ingin mendoakan almarhum Cahyo Kumolo yang siang hari ini meninggalkan kita semuanya. Ini mobil jenazah diberangkatkan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng menuju ke rumah dinas yang ada di Jalan Widya Chandra. Sepertinya ini masih persiapan, saudara, persiapan untuk jenazah sesaat lagi akan diberangkatkan. Perjalanan kurang lebih memakan waktu 15-20 menit dari Menteng menuju ke Widya Chandra. Nanti setelah di rumah dinas, maka jenazah akan disolatkan di masjid yang ada di Kemenpan RB, karena di Kemenpan RB itulah almarhum Cahyo Kumolo menjabat sebagai Menpan RB, sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi kurang lebih selama 3 tahun. Sebelum menjabat sebagai Menpan RB, Cahyo Kumolo juga menjabat terlebih dahulu sebagai Menteri Dalam Negeri. Saudara, Cahyo Kumolo ini meninggal dunia diinformasikan pada pukul 11:10 kurang lebih di Rumah Sakit Abdi Waluyo Menteng, Jakarta. Menteri Cahyo Kumolo sebelumnya sedang menjalani perawatan intensif kurang lebih selama 2 minggu akibat penyakit infeksi paru-paru. Almarhum 2 pekan menjalani perawatan dan siang hari ini pada pukul 11 almarhum meninggalkan kita semuanya, menghembuskan nafas terakhir pada Jumat 1 Juli 2022 pukul 11:10 waktu Indonesia Barat di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Kenangan yang begitu indah dititipkan sepanjang hidup dari Cahyo Kumolo. Banyak rekan-rekan yang mengenang sosok Cahyo Kumolo ini sebagai pribadi yang santun, sebagai pribadi yang tidak pernah marah. Kalau tadi kata Mbak Tiwi sebagai staf sesprinya, menjadi sespri oleh Pak Cahyo Kumolo kurang lebih 3 tahun, bekerja sama bersama dengan Cahyo Kumolo, tidak pernah marah katanya Bapak. Kalaupun tegas pasti akan dikasih tahu mana yang salah, mana yang tidak, tapi tidak pernah marah. Bahkan kalau tadi diceritakan juga oleh Mbak Tiwi, sespri dari Cahyo Kumolo, Bapak ini tidak juga mengeluhkan sakit. Terakhir kali dinas di beberapa tempat begitu, Bapak tidak pernah mengeluhkan rasa capek, rasa sakit yang dialami, tapi selalu hanya menebarkan dengan senyuman saja. Bahkan mungkin di saat Bapak merasakan tidak enak badan, merasakan sakit, justru Bapaklah yang mengingatkan bawahannya begitu untuk selalu makan begitu. Dan bahkan tadi sempat juga diceritakan selalu guyon juga Bapak pada saat duduk bersama di meja makan bersama dengan rekan-rekannya atau bersama dengan bawahan dari Bapak begitu, untuk selalu mengingatkan makan, untuk selalu santun, termasuk juga dengan melemparkan guyon. Mungkin guyonan untuk lebih rileks itulah yang ingin ditampilkan dari sosok Cahyo Kumolo. Tidak ada posisi bahwa Bapak ini adalah seorang menteri dan yang lain adalah seorang bawahan dari Bapak Cahyo begitu, karena ingin dekat, makanya Pak Cahyo selalu menebarkan senyum dan selalu guyon pada saat di meja makan. Untuk pesan dan kesan pada saat sepanjang hidup dari Cahyo Kumolo bukan hanya mengesankan untuk selalu tersenyum, tetapi juga bagaimana politisi ini harus mencerminkan politisi yang cerdas dan juga santun. Makanya tidak heran bahwa sepanjang hidup
dari seorang Cahyokumolo, kiprah di dunia politik begitu panjang dilalui seorang Cahyokumolo, bukan hanya menjadi politisi PDI Perjuangan, menjabat sebagai sekjen PDI Perjuangan, tetapi 2 kali di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, 2 kali Cahyokumolo terpilih menjadi menteri pembantu Presiden Jokowi, yang pertama Menteri Dalam Negeri dan terakhir 3 tahun menjabat sebagai Menpan RB. Saudara, siang hari ini Putri sulung Cahyokumolo menyampaikan salat jenazah akan dimakamkan atau akan dilakukan di Masjid Menpan RB. Selanjutnya pemakaman rencananya akan dilakukan di Kalibata. Membenarkan berita bahwa Bapak sudah berpulang hari ini, hari Jumat, pada jam kurang lebih jam 11 lebih. Saya sebagai anak pertama mewakili Bapak, mohon maaf apabila Bapak ada salah selama ini. Ya, itu aja sih. Saya kira cukup. Nantinya jenazahnya akan dikirim ke rumah dinas atau ke Iya, habis ini mau disemayamkan dulu di rumah dinas untuk dimandikan. Kemudian akan disolatkan di masjid kantor Menpan RB. Setelah itu nanti mungkin habis asar atau setelah disolatkan disemayamkan di Kalibata. Kalau untuk penyakitnya sendiri Enggak, no comment kalau penyakit. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Cahyokumolo meninggalkan kita semua setelah kurang lebih menjalani perawatan intensif di rumah sakit. Doa selalu dititipkan politisi PDI Perjuangan pada saat almarhum masih dirawat intensif di rumah sakit. Bahkan Ketua DPP PDI Perjuangan Jarod Saiful Hidayat juga selalu menitipkan pesan dan doa juga agar Pak Cahyo ini segera sembuh dan segera bisa beraktivitas lagi, karena banyak hal-hal yang tentunya baik yang dikerjakan oleh Cahyokumolo selama hidupnya. Makanya itu rekan sesama dari politisi PDI Perjuangan juga mendoakan agar supaya Cahyokumolo ini segera sembuh. Tetapi Tuhan berkata lain, pada siang hari ini justru politisi PDI Perjuangan Menpan RB Cahyokumolo meninggalkan kita semuanya. Salah satu hal yang dikenang dari seorang Cahyokumolo adalah bagaimana politisi PDI Perjuangan Judimart Girsang mengenang sosok almarhum adalah orang yang humanis jika sudah menyangkut soal kepegawaian, terutama berbicara tentang pegawai negeri sipil. Bang Junimart, kita kan wartawan juga sering berkomunikasi dengan almarhum Cahyokumolo. Pak Cahyo ini selalu welcome ya Bang ya, ketika ditanya apa selalu menerima dan selalu santun begitu. Apa yang dikenang Bang Junimart? Saya yakin pasti Bang Junimart juga punya banyak kenangan karena kan sama kader PDI Perjuangan juga. Ya, yang pasti saya mengenal beliau sebelum dan ketika sekjen. Saya dekat dan sering komunikasi dengan beliau. Beliau ini sosok yang yang tidak bisa tentu saya lupakan, karena beliau adalah tokoh politik ya yang 5 periode di DPR ya, dan sangat menarik ketika kita berbicara mengenai politik dengan beliau. Yang kedua, kebetulan beliau ini almarhum adalah mitra kami di Komisi 2 ya, sebagai Menpan ya RB ya, yang saya tangkap dari beberapa kali pertemuan RDP rapat kerja. Beliau sangat menguasai tentang kepegawaian dan beliau empati dan humanis. Bersama keluarga dan juga keluarga besar PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Kakanda senior kami, juga kami menyebutnya sekjen senior, orang yang baik hati, yang selalu tersenyum, yang tidak pernah marah. Saya mendampingin beliau sebagai wakil sekjen selama 5 tahun, merasakan betul kedekatan bersama beliau. Dan kami semua sangat kehilangan. Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga memerintahkan kepada Pak Sekjen dan seluruh jajaran
untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan penghormatan yang terbaik kepada almarhum, di mana beliau adalah kader yang terbaik. Kami tadi baru saja di dalam bertemu dengan putranya almarhum Pak Cahyokumolo yang menyampaikan bahwa jenazah akan dibawakan disemayamkan di rumah dinas di Widya Chandra dan nanti selepas asar akan dimakamkan di Kalibata. Demikian rencana yang ada dari keluarga. Sekali lagi, kami semua kader PDI Perjuangan di Indonesia menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya Bapak Cahyokumolo. Itu. Soal kondisi terakhir dari Pak Cahyo, apakah juga sudah diketahui, mungkin Mas Eriko pernah menjenguk dan melihat kondisi terakhir dari beliau seperti apa? Kami mendapat masukan, saya kebetulan minta maaf dalam kondisi gini baru kembali dari Bandung, tadi kami langsung ke rumah sakit. Memang teman-teman yang datang termasuk Pak Sekjen melihat kondisinya sebenarnya sudah berangsur lebih baik. Tetapi ya itu sekali lagi kehendak yang Maha Kuasa yang mengasihi beliau. Beliau hari ini jam 11:10 dipanggil kembali dan juga beliau meninggalkan 3 putri dan putra, 2 putri dan 1 putra, dan tadi juga Ibu Dr. Erni, kami menyebutnya begitu juga di dalam. Kami juga belum bisa bertemu tadi, tapi kami bertemu dengan putranya beliau untuk menyampaikan rasa duka cita yang mendalam. Dan saya juga nanti sebentar lagi juga akan melaporkan langsung kepada Ibu Ketua Umum mengenai kondisi yang ada dan juga persiapan-persiapan yang dilakukan sampai nanti pemakaman pada setelah asar nanti seperti itu. Tapi proses administrasi jenazah di dalam kami tentu menunggu sekarang seperti apa proses. Silakan barangkali ada yang. Kami Ibu Ketua Umum akan ke Kami tentu nanti akan. Sorry. Makasih Bang. Iya, politisi PDI Perjuangan Eriko Sutarduga sudah tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo dan inilah jenazah dari Cahyokumolo juga akan segera mungkin diberangkatkan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo karena sudah berada jenazah ini di mobil jenazah untuk diberangkatkan di rumah dinas. Betul begitu ya Cindy ya? Iya Audrey. Mohon maaf, boleh diulang pertanyaannya, Audrey? Ya, jadi ini sesegera mungkin karena jenazah juga sudah berada di mobil jenazah, maka akan langsung diberangkatkan ke rumah dinas. Iya, setelah ini sudah selesai prosesnya, ini akan langsung dimasukkan ke mobil jenazah. Kita lihat juga sudah ada patwal yang bersiap di depan mobil jenazah. Artinya nanti juga proses dibawanya jenazah ke rumah dinas atau rumah duka ini juga tidak akan lama. Ini dapat Anda lihat, ini adalah jadi petinya nanti tampaknya akan dibawa ke ruang jenazah, jadi baru dimasukkan ke mobil jenazah yang dapat Anda lihat di layar kaca Anda, Audrey. Dan tadi juga sempat kami tanyakan kepada politisi PDIP Eriko Sutarduga, ia menyebutkan bahwa memang di dalam masih dalam proses pengurusan administrasi. Ia almarhum dikenal sebagai pribadi yang ramah sekali, santun sekali, dan selalu tersenyum. Ini adalah kesan yang ditinggalkan oleh almarhum sebelum berpulang. Dan rencananya juga nanti, tadi kami sempat tanyakan apakah Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akan melayat langsung ke rumah dinas, tapi disampaikan nanti akan kabar maupun juga kondisi terkini ini akan disampaikan terlebih dahulu kepada Ibu Ketua Umum, baru nanti akan melihat bagaimana apakah Megawati Soekarno Putri akan langsung melakukan melayat atau tidak. Tapi ada satu pesan yang disampaikan oleh Ketua Umum kepada seluruh jajaran partai PDI Perjuangan, yaitu adalah untuk memberikan pelayanan terbaik kepada almarhum hingga nantinya dikebumikan. Audrey. Iya, karena almarhum Cahyokumolo ini juga berkiprah politik ini di PDI Perjuangan ya. Bang Eriko juga pernah menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal pada saat almarhum Cahyokumolo menjabat sebagai Sekretaris Jenderal di PDI Perjuangan. Dan ini ada sekaligus juga bahwa Eriko Sutarduga lah yang menjadi perwakilan dari PDI Perjuangan ya untuk berkomunikasi dengan pihak keluarga di Rumah Sakit Abdi Waluyo.
untuk nantinya terakhir akan dimakamkan di Kalibata pada sore hari ya, Cindy? Iya, betul Audrey. Jadi perwakilannya dari perwakilan partai tadi berarti langsung oleh Eriko Sotarduga. Yang tadi juga disampaikan adalah bahwa masih ada putra dari almarhum Cahyokumolo yang masih berada di dalam menunggu proses pengurusan ini juga selesai, yang tampaknya sudah sebentar lagi. Kita dengarkan lagi Audrey pernyataan dari Eriko Sotarduga. Kami sampaikan rasa duka cita dan juga tadi pesan dari Ibu Ketua Umum sudah kami sampaikan kepada putra beliau, dan beliau menyampaikan terima kasih, dan proses ini juga sebentar lagi akan dibawa ke rumah duka Bang, disemayamkan di rumah dinas, dan nanti rencananya akan dimakamkan setelah asar. Itu tadi yang disampaikan. Kami juga tidak bisa terlalu lama berbicara karena tadi banyak juga pihak keluarga dan juga dari pemerintah yang hadir menyampaikan turut berduka cita tadi di dalam seperti itu. Jadi sekali lagi mewakili PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri dan seluruh jajaran menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya kakanda kami senior, sekjen senior kami, almarhum Haji Cahyokumolo. Dan kami berdoa semua supaya semua acara dan beliau juga serta seluruh keluarga diberikan kekuatan, diberikan penghiburan, dan semua nanti dapat berlangsung dengan baik sampai akhir. Itu barangkali yang kami bisa ucapkan, dan terima kasih untuk seluruh media yang menyampaikan ini kepada seluruh masyarakat. Pak Eriko tadi sebelumnya sempat mungkin beberapa minggu yang lalu sempat menjenguk almarhum. Di sini seperti apa Pak kondisinya? Kebetulan kami dapat tugas ke daerah, sehingga Pak Sekjen dan rekan-rekan DPP partai lah yang kesini, termasuk Pak Sekjen, Mas Nusirwan yang kesini, dan juga beberapa teman dari DPR RI, semua menyampaikan perkembangan yang baik, perkembangan yang semakin menunjukkan kepulihan. Tetapi sekali lagi itulah yang kami pun tadi dalam perjalanan dari Bandung benar-benar kaget dan merasakan sedih luar biasa karena tidak menyangka, karena perkembangan selama ini yang sangat baik, sangat positif untuk kepulihan beliau, dan kami semua mendoakan. Tapi sekali lagi memang Tuhan yang Maha Kasih lebih menyayangi beliau, dan beliau ini orang baik, orang yang selalu menebarkan rasa optimis, orang yang selalu menunjukkan tidak pernah ada kata-kata marah. Selama saya dampingin sebagai wakil sekjen bersama Mas Hasto, sekjen yang saat ini, belum pernah beliau marah. Setiap minggu kami diajak makan bersama, kumpul di tempat-tempat yang sederhana di sekitar Jakarta ini untuk sekedar makan sop kaki. Dan beliau menyampaikan bahwa kita harus sabar, kita harus tetap berjuang. Semua nanti pada waktunya pasti akan indah, dan itu dibuktikan pada saat kepemimpinan beliau. PDI Perjuangan memenangkan pemilu, dan itu kesabaran beliau yang luar biasa, dan diteruskan oleh sekjen saat ini Mas Hasto Kristianto. Jadi kami tidak akan pernah lupa, dan kami selalu menyebutnya sekjen senior. Kami jarang menyebutkan beliau menpan atau apa, tapi sekjen senior, karena beliau orang yang sangat rendah hati dan selalu menyapa. Saya saja masih sekali 1-2 minggu pasti ditelepon, apa kabar Mas? Baik, sehat, bagaimana? Lancar atau apa? Kalau ada hal apa yang bisa saya bantu? Nah, itu berkesan di hati kami, berkesan di keluarga kami. Begitu juga dengan keluarga Ibu Dr. Erni, istri beliau, dan keluarga kami sangat dekat. Jadi kami sekali lagi Ibu Dr. Erni dan seluruh keluarga menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya almarhum Haji Cahyokumolo. Kiranya beliau mendapatkan tempat yang luar biasa. Amin. Itu saja barangkali yang bisa saya. Nanti dari PDIP yang akan datang mendampingi. Yang pasti nanti tentu Pak Sekjen akan hadir bersama jajaran. Kami juga akan melaporkan ini kepada Ibu Ketua Umum perkembangan yang ada. Itu yang bisa. Nanti tentu kami akan mendapatkan informasi selanjutnya, nanti kami akan sampaikan kepada media. Itu saja barangkali ya Mbak. Terima kasih ya. Terima kasih. Selamat siang. Mari. Cahyokumolo menjabat sebagai sekjen PDI Perjuangan selama 5 tahun periode 2010 hingga 2015. Makanya tadi Eriko menyatakan bahwa kemenangan dari membawa Jokowi menjadi presiden di tahun 2014 itu juga adalah kemenangan pada saat almarhum Cahyokumolo menjabat sebagai sekjen PDI Perjuangan.
Sekarang kita akan sejenak kembali lagi ke Jalan Widya Chandra, rumah dinas almarhum Cahyokumolo. Revi, kalau di Rumah Sakit Abdi Waluyo sudah ada perwakilan dari PDI Perjuangan, sudah ada perwakilan dari PDI Perjuangan yakni Eriko Sutarduga. Kalau di rumah duka seperti apa? Ya Audrey, kalau hingga saat ini di rumah duka di Jalan Widya Chandra memang belum terlihat adanya perwakilan, baik dari politikus PDI Perjuangan ataupun dari rekan terdekat almarhum Menpan RB Cahyokumolo yang datang hadir ke lokasi dari rumah dinas almarhum begitu. Tapi kalau tadi saya informasikan sebelumnya bahwa memang rencananya nanti rekan-rekan terdekat dan juga beberapa dari petinggi ataupun politikus Indonesia akan hadir ke kediaman dari Menpan RB Cahyokumolo, tapi untuk waktunya memang diperkirakan sebentar lagi begitu, atau kurang lebih sekitar setelah ibadah sholat Jumat, karena rencananya untuk jenazah sendiri tadi yang sudah dilaporkan dari rumah sakit bahwa memang akan segera diberangkatkan menuju ke kediaman dari almarhum Menpan RB Cahyokumolo. Tetapi hingga saat ini sekali lagi saya tekankan bahwa memang saat ini suasananya masih persiapan begitu. Sini dan juga saudara, tadi sebenarnya sudah ada satu mobil yang datang, dan ketika saya tanyakan ke petugas memang itu merupakan salah satu dari keluarga almarhum Menpan RB Cahyokumolo yang sudah hadir di rumah dinas dari almarhum Cahyo begitu. Tentu saja nantinya setelah dari rumah dinas ini dari pihak keluarga berserta dengan mungkin kerabat-kerabat terdekatnya akan bersama membawa jenazah dari Menpan RB Cahyokumolo menuju ke Kementerian Pan RB untuk sama-sama disolatkan sebelum akhirnya dimakamkan pada sore hari nanti. Begitu Audrey. Iya, persiapan kan tadi di Rumah Sakit Abdi Waluyo, mobil jenazah juga siap diberangkatkan menuju ke rumah dinas Revi. Perjalanannya kurang lebih tidak terlalu lama ya, dari Menteng ke menuju ke Widya Chandra, mungkin kurang lebih 15 sampai dengan 20 menit. Adakah informasi nanti Ketua Umum PDI Perjuangan, Wakil Presiden, termasuk juga dengan Presiden yang saat ini juga sedang menuju ke Indonesia begitu ya. Bagaimana ini nanti mekanismenya? Ya, memang kalau dari informasi sementara yang kami dapatkan bahwa ketika nanti jenazah dari Menpan RB Cahyokumolo ini sampai di rumah dinasnya, maka kalau dari suasana sekitar juga sudah ada kursi-kursi yang disiapkan. Artinya ini mungkin nanti akan ada perbincangan sedikit begitu, akan ada ucapan bela sungkawa dari para petinggi-petinggi dan politikus yang hadir nanti. Kalau memang benar nanti Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin akan hadir, nanti sepertinya akan disiapkan waktu sebentar untuk kemudian mengucapkan bela sungkawa kepada keluarga yang ditinggalkan oleh almarhum Cahyokumolo, sebelum akhirnya kemungkinan nanti akan sama-sama berjalan begitu mengiringi jenazah dari Cahyokumolo ke Kementerian Pan RB untuk kemudian disolatkan lalu juga dimakamkan. Untuk protokoler sendiri saat ini memang kami dari awak media sudah tidak diperbolehkan lagi untuk masuk ke dalam teras dari rumah dinas Menpan RB Cahyokumolo, karena memang akan disterilkan dan disiapkan untuk menyambut kedatangan dari jenazah Menpan RB Cahyokumolo, dan kemungkinan besar juga akan menjadi tempat di mana nanti ketika ada petinggi-petinggi negara ataupun politikus rekan terdekat dari almarhum Cahyokumolo yang hadir, juga akan menjadi tempat di mana mereka akan dikumpulkan begitu untuk kemudian bisa mengucapkan bela sungkawa, berbincang sebentar dengan keluarga dari almarhum Cahyokumolo. Begitu Audrey. Oke, Revi, juga sudahkah didapatkan informasi apakah nanti untuk pegawai di lingkungan Kementerian Pan RB ini tidak perlu datang ke Widya Chandra karena nanti jenazah juga akan disolatkan di masjid di Kemenpan RB? Ya, dari informasinya memang rencananya akan dibagi seperti itu Audrey, karena memang akan ada yang berjaga pastinya ya, baik itu di kediaman dari Menpan RB atau almarhum Menpan RB Cahyokumolo di Widya Chandra ini, lalu juga nanti di Kementerian Pan RB juga tentunya sudah ada yang berjaga agar ketika almarhum sampai nanti di Kementerian Pan RB bisa langsung segera dilakukan
sholat begitu ya untuk almarhum, lalu kemudian akan segera dimakamkan. Artinya memang persiapan walaupun memang waktunya sedikit, ini sudah dilakukan dengan matang, baik itu dari petugas-petugas Kementerian Pan-RB ataupun juga dari petugas pribadi dari almarhum Cahyokumolo. Karena kalau dari tadi saja ketika kami baru sampai di lokasi ini, kurang lebih sekitar hanya 1 jam setelah adanya berita duka dari Menpan RB, di sekitar rumah dinas dari Menpan RB ataupun almarhum Cahyokumolo ini sudah cukup steril, sudah banyak petugas yang berjaga untuk kemudian menanti langkah selanjutnya terkait dengan nanti ketika jenazah akan tiba di rumah duka maksudnya di rumah dinas di Jalan Widya Chandra ini. Audrey. Ya, terima kasih Revi Desandra dari rumah dinas almarhum Cahyokumolo. Karena setelah dari Rumah Sakit Abdi Waluyo, maka almarhum atau jenazah akan langsung dibawa ke rumah dinas di Widya Chandra, kemudian disolatkan di masjid yang ada di Kemenpan RB, dan nanti pada sore harinya akan dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Pesan juga yang dititipkan dari Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri adalah berikan tempat yang terbaik, berikan penghormatan yang terbaik untuk Sekjen PDI Perjuangan yang pernah menjabat sebagai selama 5 tahun menjadi Sekjen PDI Perjuangan, Cahyokumolo. Saudara Cahyokumolo berusia 62 tahun, almarhum menjabat sebagai Menpan RB di Kabinet Indonesia Maju sejak 23 Oktober 2019, itu artinya sudah hampir mau 3 tahun. Almarhum Cahyokumolo ini menjabat sebagai Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia. Sebelumnya juga Cahyo adalah seorang Menteri Dalam Negeri selama 5 tahun menjabat di era Kabinet Joko Widodo Yusuf Kala. Nah, beliau juga adalah anggota DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan, salah satunya adalah anggota Komisi 2 DPR dari PDI Perjuangan sebelum akhirnya karir politik lebih maju lagi, membawa Cahyokumolo menjadi seorang menteri. Almarhum saudara banyak dikenang tadi bukan hanya rekan sesama kerja atau PNS di lingkungan Menpan RB, tetapi juga sebelumnya di Kementerian Dalam Negeri, di mana banyak yang berkesan pada saat beliau menjabat juga sebagai Menteri Dalam Negeri. Salah satu yang dikenang bukan hanya staf dari almarhum Cahyokumolo, tetapi juga rekan sesama dari PDI Perjuangan. Ada Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga juga sudah datang, tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo menjadi perwakilan dari politisi PDI Perjuangan. Yang mengenang almarhum ini adalah sosok yang ramah, tidak pernah marah. Almarhum juga merupakan rekan separtai yang peduli dan perhatian, bahkan juga almarhum ini pernah menjadi atasan dari Eriko Sotarduga pada saat Eriko ini menjabat sebagai Wasekjen PDI Perjuangan. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggal dunia, meninggalkan kita semuanya setelah menjalani perawatan kurang lebih 2 minggu di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Makanya pada saat pelaksanaan Rakernas PDI Perjuangan 2 minggu lalu, almarhum juga tidak hadir. Saya bersama keluarga dan juga keluarga besar PDI Perjuangan menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya kakanda senior kami, juga kami menyebutnya Sekjen senior, orang yang baik hati, yang selalu tersenyum, yang tidak pernah marah. Saya mendampingin beliau sebagai wakil Sekjen selama 5 tahun, merasakan betul kedekatan bersama beliau, dan kami semua sangat kehilangan. Ibu Ketua Umum, Ibu Megawati Soekarno Putri menyampaikan rasa duka cita yang mendalam dan juga memerintahkan kepada Pak Sekjen dan seluruh jajaran untuk memberikan pelayanan yang terbaik, untuk memberikan penghormatan yang terbaik kepada almarhum, di mana beliau adalah kader yang terbaik. Mewakili PDI Perjuangan, Ibu Ketua Umum, Ibu Profesor Dr. Hajah Megawati Soekarno Putri dan seluruh jajaran menyampaikan rasa duka cita yang mendalam atas berpulangnya kakanda kami, senior, Sekjen senior kami, almarhum Haji Cahyo. Yang juga dikenang dari sosok almarhum Cahyokumolo bukan hanya
pribadi yang santun, pribadi yang selalu menebarkan senyum, mengingatkan sudah makan belum, bahkan sesekali meskipun di sela-sela kesibukan dari almarhum selalu almarhum ini bertelepon begitu kepada rekan sesama politisi untuk menanyakan kabar. Nah, hal yang sama juga dirasakan dari politisi PDI Perjuangan Junimat Gisang. Mengenang Cahyokumolo adalah sosok yang humanis jika sudah menyangkut soal kepegawaian, terutama berbicara tentang pegawai negeri sipil. Bang Junimart, kita kan wartawan juga sering berkomunikasi dengan almarhum Cahyokumolo. Pak Cahyo ini selalu welcome ya Bang ya, ketika ditanya apa selalu menerima dan selalu santun begitu. Apa yang dikenang Bang Junimart? Saya yakin pasti Bang Junimart juga punya banyak kenangan karena kan sama kader PDI Perjuangan juga. Ya, yang pasti saya mengenal beliau sebelum dan ketika sekjen. Saya dekat dan sering komunikasi dengan beliau. Beliau ini sosok yang yang tidak bisa tentu saya lupakan, karena beliau adalah tokoh politik ya yang 5 periode di DPR ya, dan sangat menarik ketika kita berbicara mengenai politik dengan beliau. Yang kedua, kebetulan beliau ini almarhum adalah mitra kami di Komisi 2 ya, sebagai Menpan ya RB ya, yang saya tangkap dari beberapa kali pertemuan RDP rapat kerja. Beliau sangat menguasai tentang kepegawaian dan beliau empati dan humanis, apalagi menyangkut CPNS, P3K dan lain-lain. Ya, itu. Banyak juga pasti ya Bang Junimart ya pada saat karir politik dari almarhum ini sebelum Menpan RB kan juga Menteri Dalam Negeri dan apa ketika misalnya kita bertanya begitu sama almarhum selalu dengan ciri khas yang tenang begitu. Ya beliau orangnya welcome dan santai ya, jauh dari keseriusan. Walaupun kelihatan serius, tetapi kalau kita berdiskusi berbicara ya waktu Sukono itu sepertinya pendek. Begitu. Dan selalu banyak senyum juga ya Bang Junimart ya. Kalau Pak Cahyo ya. Senyum dengan cerutunya ya, kebetulan kita sama-sama hobi cerutu. Dan kalau satu hal yang nggak mungkin. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Cahyokumolo meninggalkan kita semuanya di Rumah Sakit Abdi Waluyo pada Jumat siang ini sekitar pukul 11. Beliau ini sudah dirawat di rumah sakit kurang lebih selama 2 minggu akibat memang belum dijelaskan secara detail ya apa penyakit yang diderita oleh almarhum Cahyokumolo, tetapi dugaannya adalah infeksi paru-paru. Sespri dari Menpan RB Cahyokumolo juga menyatakan sesaat sebelum Cahyokumolo dibawa ke rumah sakit tidak ada keluhan sebenarnya yang dikeluhkan secara langsung oleh seorang Cahyokumolo, karena Cahyokumolo ini adalah atasan yang tidak pernah mengeluh terlalu banyak pergi untuk bekerja atau berdinas. Apapun selalu dilakukan beliau, tidak pernah ada keluhan, selalu menebarkan senyum. Malahan staf-stafnya yang ditanyakan oleh almarhum sudahkah makan atau belum, itu hal-hal yang paling dikenang oleh staf pribadi maupun juga rekan di lingkungan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Kemenpan RB pada saat kurang lebih Cahyokumolo ini menjabat sebagai Menpan RB hampir selama 3 tahun. Nah, mobil jenazah memang sudah tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Sesaat lagi nanti akan diberangkatkan menuju ke rumah dinas yang ada di Jalan Widya Chandra, dan seluruh rangkaian baik itu untuk jenazah akan diberangkatkan menuju ke rumah dinas, disolatkan nanti di masjid di Kementerian Pan RB, dan juga akan
makamkan di Kalibata. Ini semuanya proses demi proses akan dilangsungkan selama 1 hari saja. Dan tadi pada saat di Rumah Sakit Abdi Waluyo, anak pertama almarhum Cahyokumolo juga bercerita bagaimana rangkaian prosesnya akan dijalankan selama 1 hari. Ya, ini sepertinya pihak keluarga juga sudah keluar atau perwakilan juga sudah keluar dari Rumah Sakit Abdi Waluyo. Itu artinya tidak akan lama lagi jenazah akan segera diberangkatkan dari Rumah Sakit Abdi Waluyo menuju ke rumah dinas. Ada juga putri sulung dari Cahyokumolo yang menyampaikan bagaimana rangkaian demi rangkaian jenazah akan langsung nantinya disolatkan di Masjid Menpan RB. Setelah nanti disolatkan akan menuju ke Kalibata. Menyatakan turut duka cita yang mendalam atas berpulangnya Mas Cahyokumolo. Beliau adalah seorang teman, seorang sahabat yang baik. Kadang-kadang walaupun lain partai, kami sering kontak, kami sering bertukar pikiran, dan kami rasakan tentunya juga kehilangan yang sangat mendalam atas kepergian beliau, dan semoga dengan tenang diterima di sisinya. Terakhir kali bertemu kapan? Saya terakhir ketemu itu bulan lalu kalau nggak salah, waktu ada acara di STIN di Badan Intelijen Negara. Kondisinya bagaimana? Waktu itu sih kondisinya baik-baik aja. Itu pertemuan fisik ya, tapi kalau telepon itu sebelum sakit kita masih telepon. Mungkin dengan teman-teman rekan PDIP lainnya, apakah pernah bercerita soal kondisi Pak Cahyo pada saat sakit bagaimana? Ya saya nggak tanya. Nah, itu tadi saudara pernyataan dari Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko dari Partai Gerindra begitu, yang ternyata ini juga dirasakan ya, kehangatan, keharmonisan bukan hanya rekan sesama internal dari PDI Perjuangan, tetapi juga justru rekan-rekan dari partai politik lain juga mempunyai hubungan kekerabatan yang baik. Salah satunya adalah yang dirasakan oleh Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Gerindra, ada Sufmi Dasko Ahmad. Semuanya berkata yang hampir sama kurang lebih. Tadi kalau sudah mewawancarai Sufmi Dasko dari Gerindra, kemudian juga dari sesamanya politisi PDI Perjuangan, memang selalu bertegur sapa ya, meskipun di sela-sela kesibukan dari Menpan RB Cahyokumolo. Cahyokumolo saudara ini berusia 62 tahun, menjabat terakhir kali sebagai Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi selama kurang lebih hampir 3 tahun, dan sebelumnya Cahyokumolo ini adalah Menteri Dalam Negeri juga, menjabat selama 5 tahun di era pemerintahan Joko Widodo Yusuf Kala. Dan sebelum mengemban tugas yang cukup tentunya tinggi begitu, menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri juga Menpan RB, seorang Cahyokumolo adalah anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan, salah satunya pernah juga berada di Komisi 2 DPR pada saat beliau menjabat sebagai anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Hal yang berkesan yang ingin ditunggu-tunggu sebenarnya adalah Pak Cahyo ini bisa sehat. Banyak hal-hal yang tentu dinantikan dari seorang Cahyokumolo, bagaimana dia merapikan struktur dari Kemenpan RB, sangat fokus sekali begitu membenahi pegawai negeri sipil yang ada di Indonesia, dan pembenahan itu juga yang dirasakan cukup baik pada saat beliau ini menjabat sebagai Menteri Dalam Negeri. Makanya kembali lagi Joko Widodo mempercayakan untuk
lingkungan Kemenpan RB ini diemban oleh seorang Cahyo Kumolo. Di sisi sebelah kiri ini sepertinya sudah ada salah satu menteri yang tiba di RI14 ini adalah salah satu menteri nampaknya yang sudah tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo setelah sebelumnya tadi juga ada Menteri Sosial Tri Risma hari ini yang juga tentunya adalah seorang politisi PDI Perjuangan yang sudah terlebih dahulu tiba di Rumah Sakit Abdi Waluyo untuk memberikan doa sesaat setelah almarhum Cahyo Kumolo dikabarkan meninggalkan kita semuanya setelah mendapatkan perawatan intensif kurang lebih selama 2 minggu di Rumah Sakit Abdi Waluyo. Tadi juga sudah diminta sebenarnya oleh putri dari Cahyo Kumolo, maka siapapun yang ingin memberikan doa, memberikan ucapan, maka akan bisa langsung menuju ke rumah dinas yang ada di Jalan Widya Chandra. Namun yang jika ada staf-staf di Kemenpan RB juga bisa langsung ikut sholat di Kemenpan RB. Sekarang sudah ada bersama kami, bergabung bersama kami dengan Pak Muhajir Effendi. Selamat siang Pak Muhajir. Selamat siang. Pak Muhajir, minggu yang lalu 1 bulan yang lalu